Jadi sebetulnya kalau kita cermati kedua unsur itu dengan kenyataan nih, dengan kenyataan karya sastra, puisi dan fiksi, unsur intrinsik itu beririsan. Dalam belajar matematika, artinya terdapat juga di puisi, terdapat juga di fiksi. Yang jelas ada irisan tadi yaitu tema, amanat, gaya bahasa. Itu udah jelas, sudah mutlak. Ya, karena unsur itu di fiksi dipakai, di puisi dipakai. Ya, itu udah jelas itu. Lalu unsur lain nih kita cermati. Tadi ada enggak unsur irama pada fiksi? Ada. Namanya prosa berirama. Tidak semua. Ya, Anda nanti jumpa karya Tulus Sultan Sati, pengarang dari atau sastrawan dari Minang. Atau Anda bisa menikmati sastra lisan. Saya berikan contoh sastra lisan, fiksi untuk orality, lisannya orality di Randai Minang. Mau nikmati? Saya pemain Randai. Enggak, saya hanya menikmati. Di lagu Randai Minang itu ada begini iramanya. Dia cerita nih, dia fiksi, tapi dinyanyikan. Ya. Kalau saya bohong nanti ada 3 putar. Lagu tentang Sultan Karunyah namanya. Allah bajalan dun sana Sultan Karunyah, Sultan Karunyah. Itu kan ada gaya bahasa, repetisi, diulangi. Iramanya ada. Ya. Nah, ada di Randai Minangkabau. Begitu juga di seni-seni tradisional lain. Oke. Dan kemudian kita lanjutkan unsur yang namanya tokoh. Pada puisi naratif, khususnya puisi balada, puisi naratif itu ada yang tak begitu detail ya. Puisi naratif khususnya puisi balada. Penulis balada kita terkenal namanya penyair itu namanya W.S. Rendra. Anda baca puisinya balada terbunuhnya Abdo Karko, Nyanyian Angsa, Rik dari Corona. Ada beberapa puisinya itu ada tokoh. Ada tokoh. Nyanyian Angsa tentang pelacur tua namanya Maria Zaitun. Ada tokoh. Ya. Balada terbunuhnya Abdo Karko itu ada tokoh. Saya bacakan sedikit liriknya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Ya, saya ulangi liriknya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki terguling di jalan. Ada laki-laki terguling di jalan, meninggal. Ketika subuh hari. Artinya subuh hari itu apa? Itu setting di jalan, itu setting tempat. Ya, jadi jangan sampai salah. Nanti ketika Anda jadi guru diprotes oleh anak. Begitu juga Khairul Anwar. Ya, kami itu kan tokoh. Kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Itu kan tempat. Berarti settingnya ada. Tapi saya ulangi lagi, tidak mutlak semua puisi itu unsur fiksi ada. Itu yang cenderungnya puisi yang naratif. Yang lebih spesifik lagi, yang mutlak ada itu balada. Balada itu istilahnya kisah. Anda baca tadi di buku Teori Apresiasi Puisi Herman Yuwaluyo, jenis-jenis puisi. Oke, paham? Nah, jadi kalau mau kita apresiasi,
Ya unsur intrinsik itulah di fiksi. Kita akan tanyakan, kenapa kok begini? Dalam cerita ini ya, kenapa? Contoh, kenapa Hamka itu mengambil tokoh orang dari Makassar? Apakah pertimbangannya cuma patrilineal Makassar? Sumatera Utara juga patrilineal loh. Riau pesisir patrilineal. Kecuali yang darat yang daerah perbatasan dengan Minang itu matrilineal, Kampar, Taluk, ya, sebagai kan Minang. Tapi kalau pesisir tidak patrilineal. Palembang, Jambi, patrilineal. Jambi itu ada satu daerah yang dua adat yang dipakai. Satu kabupaten dia pakai dua adat, patrilineal dan matrilineal, yaitu kampung saya, Kerinci. Yang berbatasan dengan Bengkulu, patrilineal. Yang berbatasan dengan pesisir, ada orang pesisir selatan ini, itu matrilineal. Saya pernah tanyakan, saya pernah riset, kenapa kok jadinya begini? Nah, menurut mitosnya, tentara Pagaruyung itu masuk ke wilayah Kerinci. Ya, ada mitos dulu cerita kata orang di Sumatera Selatan. Padahal itu wilayahnya yang setahu saya itu daerah kampung saya. Tentang Sipahit Lidah sudah difilmkan. Kisah Sipahit Lidah dan Simata IV, orang sakti. Yang mereka berkelahi Pak Hari Pak Malam. Nah, itu daerah kampung saya. Itu kisah terjadinya Danau Kerinci. Kampung saya itu kayak danau. Ya, indah sekali. Jadi kalau Anda nikah dengan orang Kerinci nggak susah lah, indah. Untuk turnya dari sini lihat Sumatera Barat, masuk ke Solo Selatan, masuk ke Kerinci, hawanya sejuk. Kebun teh, kayak danau. Memang ada danau, namanya Danau Kerinci. Nah, jadi saya katakan lagi, yang kita apresiasi itu unsur-unsur itu. Apa maksudnya? Dulu pada awalnya orang berpikir tentang kejahatan itu di dunia ini ada dua kelompok karakter. Kelompok karakter hitam dan putih. Sehingga ketika cerita rakyat itu tokoh hitam, tokoh putih. Tokoh hitam itu adalah yang mengganggu, tokoh putih penyelamat. Akhirnya apa? Ya, namanya tingkat apresiasinya pada masyarakat pada waktu itu, tokoh hitam bukan hanya digambarkan dari segi batinnya hitam, tapi fisiknya. Ya, namanya tokoh hitam, orangnya seram, kumisnya tebal, kalau punya kumis, gempal, ya, semuanya serba hitam, nggak mandi, bergaul hitam gitu, pokoknya semuanya hitam. Dan itu di masyarakat latar bawah masih berlaku seperti itu pemikirannya. Tokoh putih, serba putih. Kalau perlu haji dia, pakai serban dia. Nah, biasanya yang muncul itu tokoh hitam dulu. Baru tokoh putih. Tokoh hitam putih itu tokoh penyelamat, hero. Hanya dua karakter itu yang dikatakan tokoh antagonis dan protagonis. Ya. Tapi setelah orang tahu kehidupan itu bukan dari sekarang sebetulnya, dinamika manusia itu tidak patung, tidak robot. Watak manusia itu berkembang, dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Terjadi dinamikanya, dinamis. Hari ini baik, besok jadi buruk. Anda bisa terkaget-kaget. Misalnya, hari ini Anda melihat misalnya, siapa tuh kamu Kristen ya? Yang Anda pakai jilbab? Ya, marga apa? Apa? Siagian. Saya punya teman Siagian, dua dari SNPMP juga Siagian. Contohnya nih, maaf ya, ini bukan artinya saya menjadikan orang mualaf. Contohnya Siagian nih. Kalian kan kesan kuliah sama dia nih. Tahu besoknya ada jumpa. Ya mudah-mudahan kalau memang jadi. Dia udah pakai cadar. Hah? Kapan pula ini?
tiba-tiba dia dapat hidayah, misalnya nih. Atau sebaliknya, kamu lihat teman-teman kamu, kemarin udah pakai jilbab, tahu ke pasar sudah pakai tank top, pakai legging aja, nggak pakai jilbab. Namanya kan dinamis, iya kan? Kan ada artis, nggak usah kita sebutkan namanya, kan ada artis yang tiba-tiba dengan pertimbangan kita nggak tahu ya, karena dia mungkin punya pertimbangan lain gitu. Ya kita nggak apa gitu, nggak usah kagum. Itu yang saya beri contoh itu gini, watak manusia itu dinamis, ya, berubah. Hari ini kita ramah nih sama saya. Kenapa ramah? Dosen, coba nanti udah punya suami, dewa dengan saya nggak mau negur. Kenapa nggak mau negur? Takut cemburu suami. Banyak loh alumni kayak begitu. Ketika mahasiswa manjanya bukan main, ya. Kadang-kadang kita masih jauh, dilindari Pak, salaman, cium tangan. Sudah punya suami, nggak berani lagi cium tangan. Ya, apalagi misalnya udah punya anak, negur pun nggak mau. Kenapa? Udah jadi ibu-ibu. Itu contohnya kita jalankan dinamika dari kehidupan. Akhirnya apa? Sastrawan berpikir, maka dari aspek perwatakan itu jadinya tidak lagi watak hitam putih yang ditampilkan. Ya, tidak lagi. Ada satu telenovela dari Australia